I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Ada pepatah mengatakan bahwa kita tidak memerlukan segelintir orang yang melakukan peduli sampah dengan sempurna. Akan tetapi, kita memerlukan jutaan orang yang melakukan peduli sampah dengan tidak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Andar Kusnanto selaku dosen praktisi mengajar mata kuliah Teknologi Polimer Universitas Jember, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Istiqomah Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Polimer kelas A. Di sini kami dari kelompok 11 kelas Teknologi Polimer A akan melakukan pemaparan hasil diskusi kami tentang pengaplikasian teknologi polimer di bidang konversi biomasa menjadi bio-based chemical product, di mana biomasa yang kami ambil adalah limbah kulit buah durian. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ariji Zaira Faiki Devara selaku moderator, dan rekan-rekan saya yaitu Fani Adi Cahyono, Alfun Nikmatil Husna, Aprilia Tricayani, dan juga Cinta Ayu Dwi Agustin. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan atau latar belakang mengapa bioplastik dari kulit durian harus dibuat, yang akan disampaikan oleh rekan saya. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK tahun 2022, hasil input dari 202 kabupaten atau kota se-Indonesia menyebut jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65,71% atau 13,9 juta ton dapat terkelola, sedangkan sisanya 34,29% atau 7,2 juta ton belum terkelola dengan baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS dan Badan Pusat Statistik atau BPS, sampah plastik di Indonesia mencapai angka 64 juta ton per tahun, di mana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Bisa dilihat dari grafik produksi sampah makanan Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Mengutip data program lingkungan PBB atau UNEP, Indonesia menghasilkan 20,93 juta ton sampah makanan setiap tahunnya. Pada musim buah-buahan merupakan saat yang paling merepotkan, karena volume sampah tentunya akan mengalami peningkatan yang signifikan dengan adanya kulit buah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan sampah organik Indonesia mencapai 60-70% dari total sampah yang dihasilkan, sehingga apabila dibiarkan akan mengalami pencemaran lingkungan, termasuk limbah kulit durian sendiri. Kulit durian mengandung selulosa tinggi 50-60%, kandungan pati rendah 5%, dan kandungan lektin rendah 5%. Potensi limbah kulit durian ini sangat banyak tersebar di Indonesia. Salah satunya adalah inovasi bioplastik dari selulosa kulit durian dan kitosan sebagai kemasan makanan antibakteri. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alfun. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori yang kami gunakan. Bioplastik merupakan plastik yang dapat terdegradasi oleh mikroorganisme dari sumber senyawa-senyawa dalam tanaman, misalnya pati, selulosa, dan lignin. Plastik biodegradable atau bioplastik adalah plastik yang dapat digunakan layaknya seperti plastik konvensional, namun akan hancur terurai oleh aktivitas mikroorganisme setelah habis terpakai dan dibuang ke lingkungan. Bioplastik terbuat dari material yang dapat diperbarui, yaitu dari senyawa-senyawa yang terdapat dalam tanaman maupun terdapat dalam hewan. Salah satu bahan untuk membuat bioplastik adalah pati, yang mudah terurai di alam dan juga dapat diperbaharui. Selain itu, biaya untuk mendapatkan pati ini relatif murah dikarenakan ketersediaannya yang banyak. Bioplastik merupakan solusi yang sangat tepat untuk keluar dari permasalahan penggunaan kemasan plastik konvensional. Bioplastik terbuat dari polimer yang dapat diperbarui dan tersusun atas monomer organik yang terdapat pada pati, selulosa, protein, lipid, dan mikroorganisme. Pembuatan bioplastik ditujukan sebagai kemasan antibakteri untuk memberikan peningkatan kinerja fisik, sifat penghalang, daya tahan, biokompatibilitas,
biodegradabilitas, ramah lingkungan, dan bersifat antimikroba sehingga meningkatkan umur simpan dan kesegaran bahan yang dikemas di dalamnya. Bioplastik dibuat dengan menggunakan selulosa dan kitosan serta gliserol sebagai plastizer. Selulosa merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam pembuatan bioplastik. Sumber selulosa dapat berasal dari kulit limbah durian yang memiliki kandungan selulosa sekitar 60,45%. Kualitas kitosan diketahui dari besarnya persen derajat deasetilasi. Proses deasetilasi melibatkan penghilangan gugus asetil dari rantai molekul kitin menyisakan gugus amina yang memiliki reaktivitas tinggi. Semakin tinggi derajat deasetilasi, maka semakin banyak gugus asetil yang hilang sehingga massa molekul semakin kecil. Kadar minimal derajat deasetilasi yang dikategorikan kitosan secara umum di atas 50% dan idealnya 80-100%. Sedangkan kitosan komersial yang dijual di pasaran derajat deasetilasinya berkisar 60-100%. Limbah kulit durian yang dianggap tidak berguna ternyata memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi jika diberi pengolahan lanjutan. Kulit durian biasanya hanya dimanfaatkan sebagai kompos atau pakan ternak, sementara kulit durian tersebut masih mengandung selulosa yang tinggi sekitar 50-60%, lignin 5%, dan pati 5%. Kandungan selulosa yang terdapat dalam kulit durian dapat diolah menjadi MCC yang dapat digunakan sebagai bahan pengisi pembuatan bioplastik. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk alatnya sendiri terdiri dari botol semprot, tisu, kertas saring Botman, kertas cakram, plastik wrap, dan juga aluminium foil. Selanjutnya yaitu metode pembuatan bioplastik dari bahan kulit durian. Langkah pertama yaitu melakukan preparasi bahan, kemudian langkah yang kedua yaitu ekstraksi selulosa, kemudian yang ketiga isolasi kitin, yang keempat pembuatan kitosan atau deasetilasi, yang kelima yaitu pembuatan larutan bioplastik, dan langkah terakhir yaitu pencetakan film bioplastik. Nah, untuk preparasi bahan dilakukan dengan cara membersihkan dari kotoran yang masih menempel, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Nah, untuk kulit durian, waktu pengeringannya yaitu selama 5 hari, dan untuk kulit udang selama 2 hari. Setelah sampel kering, kemudian dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil, dan dihaluskan dengan ukuran 60 mesh untuk kulit durian, dan 30 mesh untuk kulit udang. Langkah yang kedua yaitu ekstraksi selulosa, di mana ekstraksi selulosa ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pretreatment dan juga tahap blessing. Nah, untuk tahap pretreatment dilakukan dengan memasukkan 80 gram bubuk kulit durian, kemudian ditambahkan larutan NaOH 1,5% dengan perbandingan 1:10. Kemudian dipanaskan dalam microwave pada daya 300 watt selama 20 menit. Kemudian campuran dipisahkan dari pelarut dengan cara disaring. Nah, proses selanjutnya adalah proses netralisasi menggunakan Aquades hingga pH netral dan dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius selama 6 jam. Selanjutnya ditambahkan Na2SO3 20% dengan rasio 1:10 juga, dan dimasukkan ke dalam microwave dengan daya 300 watt selama 20 menit. Nah, kemudian dipisahkan dan dicuci dengan Aquades sampai pH netral. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap blessing atau pemutihan menggunakan H2O2 2% dengan rasio larutan 1:15 selama 2 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian campuran tadi disaring dan dicuci dengan Aquades sampai pH netral dan dikeringkan dengan Aquades dengan oven selama 6 jam pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, setelah kering dilakukan perhitungan kadar lignoselulosa yang meliputi perhitungan selulosa, hemiselulosa, dan lignin menggunakan metode Janssen data dan karakteristik Fourier from infrared spectroscopy atau FTIR. Langkah selanjutnya yaitu isolasi kitin. Untuk isolasi kitin sendiri ini dibagi menjadi 3 tahap.
Tahap pertama yaitu deproteinasi, dilakukan dengan cara mencampurkan serbuk kulit udang dengan larutan NaOH 4% dengan perbandingan 1:10. Nah, kemudian diaduk menggunakan stirrer selama 2 jam pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian disaring dan dicuci dengan Aquades hingga pH netral dan dikeringkan pada suhu 80 derajat Celcius selama 6 jam. Nah, untuk tahap kedua ini tahap demineralisasi menggunakan larutan HCl 1,5 molar dengan perbandingan 1:15. Diaduk selama 1 jam pada suhu 75 derajat Celcius. Nah, selanjutnya disaring dan dicuci menggunakan Aquades hingga pH netral, kemudian dikeringkan pada suhu 80 derajat Celcius selama 6 jam. Kemudian tahap ketiga yaitu dekolorisasi dengan menggunakan pelarut aseton 1:5 dan diaduk selama 7 jam tanpa mengalami pemanasan. Nah, kemudian ini disaring dan juga dibilas dengan Aquades hingga pH netral. Kemudian dikeringkan pada suhu 80 derajat Celcius selama 4 jam. Nah, hasil yang diperoleh dari hasil dekolorisasi merupakan padatan kering yaitu serbuk kitin halus. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan kitosan atau deasetilasi. Nah, proses deasetilasi sendiri ini dilakukan dengan cara mencampurkan kitin dan larutan NaOH 50% dengan perbandingan 1:20. Nah, kemudian kemasan dengan MW pada daya 400 Watt selama 15 menit. Nah, kitosan ini dicuci dengan Aquades hingga pH netral dan dikeringkan pada suhu 80 derajat Celcius selama 4 jam. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pembuatan larutan bioplastik. Nah, selulosa dengan variasi konsentrasi 4, 6, dan 8% yang dilarutkan dalam air dan dipanaskan selama 1 jam pada suhu 85 derajat Celcius dengan kecepatan 600 rpm hingga mengental. Nah, setelah pemanasan, larutan didiamkan beberapa menit dan masing-masing ditambahkan dengan larutan kitosan 12%. Kemudian dipanaskan kembali pada suhu 85 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah larutan tercampur homogen, masing-masing larutan didinginkan dan ditambahkan 5 ml gliserol 2% dan dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius. Kemudian diaduk selama 15 menit hingga campuran membentuk gel. Kemudian langkah yang terakhir yaitu pencetakan film bioplastik. Nah, pencetakan film bioplastik ini dilakukan dengan menuangkan larutan kental atau gel yang telah didapatkan tadi di atas cetakan ukuran 21 x 16 cm. Nah, bioplastik dituang secara merata hingga tidak terdapat gelembung pada permukaan cetakan. Nah, selanjutnya dikeringkan selama 20 jam pada suhu 55 derajat Celcius. Kemudian lembaran bioplastik yang telah kering dengan oven didinginkan pada suhu ruang selama 5 jam. Kemudian, film plastik dilepaskan dari plat kaca dan distabilkan di dalam desikator. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada penelitian ini memiliki beberapa hasil pengujian yang telah dilakukan. Hasil pengujian pertama yaitu uji kuat tarik dan elongasi film bioplastik. Nilai kuat tarik akan memengaruhi sifat fisik dari bioplastik yang dihasilkan. Nilai kuat tarik yang tinggi menunjukkan bahwa bioplastik yang dihasilkan memiliki kemampuan untuk melindungi produk dari gangguan mekanik seperti gesekan dan benturan. Berdasarkan hasil kuat tarik dan elongasi disajikan bahwa bioplastik tampan selulosa memiliki nilai kuat tarik dan elongasi yang memenuhi JS. Nilai kuat tarik dan elongasi BKG yaitu sebesar 16,78 MPa dan 12,97%. Sementara itu, BKGS1 dan BKGS2 dan BKGS3 memiliki nilai kuat tarik yang sesuai dengan JS, tetapi nilai kuat elongasinya tidak sesuai dengan JS. Hasil uji ketebalan bioplastik. Ketebalan film dipengaruhi komposisi dan volume dari larutan bioplastik. Selain itu, cetakan yang digunakan juga memenuhi ketebalan dari bioplastik yang dihasilkan. Sehingga pada penelitian ini digunakan plat yang setiap sisinya telah diberikan batasan dengan ketebalan kurang lebih 0,25 mm agar bioplastik yang dihasilkan memiliki ketebalan lebih atau sama dengan 0,25 mm sesuai dengan Japanese Industrial Standard JS. Ketebalan BKG, BKG1, BKGS2, dan BKGS3
tiga memiliki ketebalan yaitu 0,12, 0,21, 0,23, dan 0,24 mm yang perbedaan ketebalannya tidak jauh berbeda. Ini karena konsentrasi selulosa masing-masing bioplastik yang tidak jauh berbeda. Yang ketiga, hasil uji ketahanan air bioplastik. Bioplastik yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai ketahanan air yang tinggi dan daya serap yang rendah. Makin rendah nilai penyerapan air, maka bioplastik akan makin baik. Sedangkan makin tinggi penyerapan air, maka bioplastik akan menghasilkan hasil yang buruk. Berdasarkan SNI, ketahanan air plastik komersial yaitu 99% dengan daya serap 1%. Nilai ketahanan air dari BKG yaitu 88,3%. Nilai ketahanan air yang cukup tinggi karena ketosan bersifat hidrofobik, sedangkan kandungan gliserol yang memiliki gugus OH yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air sehingga pada bioplastik tanpa selulosa mampu mengikat sedikit air. Berdasarkan data yang diperoleh BKGS1, BKGS2, dan BKGS3 memiliki nilai ketahanan air yang masing-masing sebesar 68,4%, 82%, dan 74,9%. Tidak sesuai dengan SNI yaitu 86 dan 99%. Hasil pengujian yang terakhir yaitu uji aktivasi antibakteri. Uji aktivasi antibakteri dilakukan untuk mengetahui daya hambat bioplastik terhadap bakteri. Uji aktivasi antibakteri ini menggunakan metode cakram dengan menggunakan Ehrlichia coli dan Staphylococcus aureus. Bakteri tersebut merupakan bakteri gram negatif dan gram positif, merupakan indikator higienitas suatu produk pangan. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan sampel bioplastik variasi terbaik berdasarkan beberapa parameter yaitu hasil ketebalan, kuat tarik, persen pemanjangan atau elongasi, dan ketahanan air yang hasilnya mendekati dan sesuai dengan SNI, JS, dan ASTM. Untuk pengujian pada bioplastik yang dibuat dari limbah kulit durian itu sendiri, ada uji karakterisasi menggunakan FTIR, di mana FTIR atau Fourier Transfer Infrared merupakan alat yang digunakan untuk melihat pergerakan suatu molekul atau memprediksi struktur dari senyawa kimia. Tujuan dari uji FTIR ini sendiri adalah untuk mengetahui gugus fungsi yang menunjukkan adanya gugus fungsi antara kitosan, gliserol, dan juga selulosa pada bioplastik, di mana gugus fungsi ini sendiri juga akan mempengaruhi pada karakteristik bioplastik yang dihasilkan. Uji karakterisasi FTIR pada bioplastik yang dibuat dari limbah kulit durian sendiri meliputi uji pH stretching, uji tumpang tindih antara CH dengan NH2, uji stretching antara C dengan H, uji stretching antara C dengan O rangkap 2, uji stretching antara amina, dan juga uji stretching antara C, O, dan C. Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini yaitu kulit durian yang selama ini hanya menjadi limbah dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku pembuatan bioplastik karena mengandung banyak selulosa. Pembuatan bioplastik dari selulosa kulit durian dapat dikombinasikan dengan ketosan yang dapat didapatkan dari limbah kulit udang. Bioplastik dari selulosa kulit durian kemudian digunakan untuk kemasan makanan antibakteri, dan sebelum dijadikan kemasan makanan, biofilm harus melalui beberapa pengujian yaitu uji karakteristik, uji karakterisasi dengan FTIR, dan uji antibakteri, dan uji ketahanan air. Untuk referensi penulisan yang kami gunakan sendiri, yang pertama ada dari Badan Pusat Statistik tahun 2022 yang diterbitkan di Jakarta. Ada juga dari Masyuni et al. Dengan judul penelitian inovasi bioplastik dari kitosan dengan variasi selulosa limbah kulit durian sebagai kemasan makanan antibakteri yang diterbitkan pada tahun 2021 dalam Proceedings Seminar Nasional MIPA. Dan yang ketiga ada dari Sulastri et al. Dengan judul penelitian pembuatan bioplastik dari tepung pati ubi jalar dengan penambahan ampas tebu yang diterbitkan pada jurnal Chemical Engineering Journal pada tahun 2023. Mungkin sekian pemaparan hasil diskusi dari kami, mengutip dari salah satu perempuan hebat di Indonesia yaitu Najwa Shihab, bahwa pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata, menjawab semesta Indonesia.
Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.